beliau di masa dari kecil sekali dididik oleh ayahnya, oleh Mbah Yai Umar, waliullah ayahnya, dididik dengan berbagai fan keilmuan. Namun Syekh Nawawi ini, Den Nawawi ini punya kecerdasan yang luar biasa dan pemahaman yang tajam, dan firasat yang sangat tajam dari kecil. Dan beliau dari kecil sudah dididik juga ahli wirid dan ahli doa oleh ayahnya, dididik riyadhah oleh ayah dari kecil. Nah, hafalannya Masya Allah, Quran, hafalan hadis, hafalan fan-fan ilmu dihafal, kitab-kitab dihafal. Dia itu masih dalam usianya beberapa tahun lah, usianya kecil sekali, sehingga sudah menghafal luar biasa karena hafalannya dan pemahamannya dalam fan keilmuan di masa kecilnya. Beliau di bulan Ramadan suatu hari mimpi meminum semua air laut di muka bumi ini, habis semuanya diminum oleh beliau. Bangun dari mimpinya, lapor kepada ayah beliau, "Bah, saya mimpi apa nah? Mimpi meminum semua air laut di muka bumi, habis semua diminum sama saya." Senyum ayahnya, bersyukur ayahnya kepada Allah Jalla Jalaluhu karena ini isyarat bahwa beliau akan meminum ilmu, ya Masya Allah, yang luar biasa, lautan ilmu. Benar, begitu beliau muda itu beliau sudah banyak murid, udah banyak pengikut, dicintai oleh semua orang. Masya Allah, karena akhlaknya yang begitu tawadhu, akhlaknya yang begitu mulia, cara bergaul dengan sesama, gaya bicaranya tidak lantang, keras, tidak. Syekh Nawawi itu kalau bicara itu istilah orang Sunda lentong, ancad laer, ya. Jadi bahasanya itu sangat lembut sekali, ya, sangat halus sekali. Lalu bahasa kalau bicara itu tidak cepat, tidak. Kalau bahasa itu pelan-pelan tuh. Ada fase kalau berbicara itu. Hingga siapapun yang mendengar bahasan beliau itu tuh, semuanya faham. Ya, karena tidak cepat berbicaranya. Tuh. Beliau di masa muda sudah melahirkan banyak ulama di Jawa terutama, ya. Di Jawa ini banyak ulama yang murid-murid beliau sebelum beliau berangkat ke Makkah. Beliau lalu adalah pemuda yang artinya anti kepada pemerintah Belanda yang menjajah. Begitu banyak yang mencintai beliau, akhirnya dicurigai oleh pemerintah Belanda. Ya, beliau itu banyak membangkang kepada aturan pemerintah Belanda. Akhirnya diciduk, ditangkap oleh Belanda. Begitu diciduk, ditangkap oleh Belanda, lalu dirodikan, dipekerjakan. Jadi tukang ngangkutin peti-peti asin ke di pelabuhan ke kapal yang menarik asin ke luar negeri, waktu itu ke Bima, ya. Lalu sudah lama kemudian, ya, beliau jadi tukang ngangkut
peti asin nggak dicurigai lagi oleh Belanda saat itu. Nah, beliau masuk ke dalam peti asin, masuk ke dalam peti asin, ya terangkut ke kapal, keluar dari kapal. Begitu keluar dari peti udah pindah negara. Masya Allah. Beliau bertujuan kemana? Bertujuan beliau ke Makkah, ya, mau melarikan diri ke Makkah sekaligus mencari ilmu, sekaligus dakwah. Masya Allah, menyebarkan ilmu. Ini masih muda sekali usianya, masih muda sekali. Masya Allah. Lalu dari sana baru melancong beliau jalan darat terus sampailah ke Makkah Al-Mukarramah. Ya, sampai ke Makkah Al-Mukarramah. Nah, beliau menetap di Makkah sampai wafat di Makkah. Rumah beliau ada di kaki Gunung Abi Gubes. Nah, sekarang bekas letak rumah beliau itu dekat rumahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu taala anha. Sekarang sudah nggak ada, dan bekas rumah beliau sudah dijadikan tempat parkir bis yang dari Mina, angkutan yang disebut dengan bis sholawat untuk para jemaah haji, ya, dari Mina, dari Mahbas Jin, dari Sisa, dari banyak tempat. Nah, nanti terminalnya di sana, ya, jadi terminal. Beliau membuka majelis ilmu, ya, di rumahnya, insya Allah. Beliau sampai dijuluki oleh ulama-ulama Saudi saat itu Sayyidu Ulama il Hijaz, junjunan para ulama Hijaz saat itu. Beliau bukan cuma faqih saja, bukan cuma ahli fikih saja, tapi beliau adalah yang mutafannin, ulama yang melaut dalam berbagai fan keilmuan. Beliau juga mufassir. Salah satu tafsir beliau apa itu? Ya, Marahul Labid, ya. Itu salah satu tafsir beliau. Dan menyusun karangan banyak dalam berbagai fan keilmuan. Beliau juga muhaddits, ya. Beliau juga an-nahwi, as-sarfi, ahli nahwu, ahli saraf. Beliau juga lugawi, ahli lughah, bahasa Arab. Ya. Beliau juga ahli balaghah yang luar biasa. Masya Allah. Ya, kelebihannya apa lagi? Beliau sahibul karomatil bahirah, karomah-karomahnya nampak jelas, karomah-karomahnya mustajab doanya beliau nampak jelas, ya. Allah, jadi ulama yang kelihatan, Masya Allah. Keagungannya, Masya Allah, ulama yang menyebar keberkahannya, manfaat ilmunya. Salah satu muridnya di Bandung adalah Syekh Muhammad Alwi di Sukapakir radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, beliau salah satu guru kakek, ya, guru Mama Eyang Cibabat, guru Mama Eyang Cibaduyut, guru Mama Eyang Rende dalam bidang ilmu thariqah Qadriyah, Naqsyabandiyah. Allah,
kakek Mama Eyang Cibabat, Eyang Cibaduyut itu ngambil thariqah Qadiriyahnya di Bandung ke Syekh Muhammad Alwi, tapi ngambil juga di Makkah kan ke Syekh Muhammad dan Syekh Marzuq. Syekh Muhammad Alwi, Syekh Muhammad, Syekh Marzuq, ketiganya ini ngambil thariqah dari itu siapa? Ngambil thariqahnya dari Syekh Ahmad Khatib Sambas. Ya, Syekh Ahmad Khatib Sambas itu mursyid thariqah yang masyhur, karamahnya masyhurah, melahirkan murid-murid yang sangat banyak sekali, baik di Nusantara, Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, kan, murid-murid beliau, maupun dari negara-negara yang lain. Banyak sekali murid-murid Syekh Ahmad Khatib Sambas yang mukim di Makkah radhiyallahu ta'ala anhu. Syekh Ahmad Khatib Sambas ini beliau menggabungkan antara thariqah Qadiriyah dan thariqah Naqsyabandiyah. Allah, 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 Allah. Syekh Muhammad Nawawi ini, ya, disebut Syekh itu sudah ke Mekah saja. Di sini kan nggak ada istilah Syekh di Indonesia itu. Dulu itu ya Mbah Yai Nawawi itu. Mbah Yai Nawawi. Ya, kalau di kita setelah beliau di Makkah, maka beliau disebut Syekh. Postur tubuhnya persis seperti Mama Eyang Cibaduyut, Eyang Muhammad Zarkashi radhiyallahu ta'ala anhu. Begitu kata Mama Eyang Cibabat, Eyang Muhammad Kurdi Cibabat radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan kepada Al-Walid bahwa kalau kamu ingin tahu postur tubuh dan keilmuan dan sifat-sifat, ya, sifat-sifatnya, akhlaknya, ya, gaya bicaranya Syekh Nawawi, ya, adalah Mama Cibaduyut, kata Mama Eyang Cibabat, ya, Mama Eyang Cibaduyut radhiyallahu ta'ala anhu. Masya Allah, Masya Allah. Sehingga Mama Cibaduyut disebut oleh Mama Eyang Cibabat sebagai Nawawi Tsani, Syekh Nawawi Tsani. Kalau Mama Eyang Cibaduyut bikin makalah keilmuan, Mama Eyang Cibabat, Masya Allah, menciumnya dan menaruhnya di atas kepala. Ta'ziman, penghormatan luar biasa keilmuan Mama Eyang Cibaduyut dan karomah Mama Eyang Cibaduyut radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu. Allah, 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 Allah. Nah, Syekh Muhammad Nawawi ini mensyarahi kitab, ya, Aqidatul Awam ini. Banyak yang mensyarahi kitab Aqidatul Awam. Kalian kalau mau ngambil kecukupan, ya, di dalam berbagai fan keilmuan, ya, dari ulama yang asalnya Indonesia, yang asalnya Jawa Barat, asalnya dari Banten, Jawa Barat kan,
Jawa Barat itu termasuk Banten. Sekarang kan Banten provinsi yang terpisah. Maka kalian cukup dengan mengkaji semua kitabnya Syekh Nawawi. Ya, kitab-kitab Syekh Nawawi itu ajaib, masya Allah. Susunan bahasanya, masya Allah, kebilagahannya luar biasa, luar biasa.